Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya mau berbagi 2 resep roti goreng. Ini cocok banget ya untuk ide jualan di sekolah-sekolah tanpa berlama-lama. Yuk tonton videonya sampai habis. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Langkah pertama, saya buat isiannya dulu. Siapkan air yang mendidih, lalu masukkan 500 gram ayam file dan 4 lembar daun salam, serta 1 sendok teh garam. Kemudian ini saya masak sampai ayamnya matang. Kalau dirasa ayamnya sudah matang, lalu ini saya angkat. Setelah dingin, kemudian ayamnya saya suwir-suwir seperti ini ya teman-teman. Lalu ini saya sisihkan. Lanjut saya siapkan bumbu doernya. Di sini saya siapkan 7 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, segenggam cabai rawit atau sesuai selera, 2 buah cabai merah besar. Kemudian ini saya haluskan tapi jangan terlalu halus ya teman-teman, biar masih ada tekstur cabai yang kasar-kasar itu. Di sini saya pakai hand blender, boleh juga diulek. Tambahkan sedikit air, lalu blender sebentar aja. Nah, hasil teksturnya seperti ini, masih kasar ya teman-teman. Setelah itu siapkan pan, beri secukupnya minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum. Kemudian tambahkan 3 lembar daun salam. Tumis kembali sampai bumbunya matang. Lalu masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula, setengah sendok teh garam, aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau dirasa bumbunya sudah matang, lalu saya masukkan ayam yang sudah disuwir-suwir tadi, lalu aduk sebentar. Kemudian tambahkan air 150 ml. Lalu ini saya masak sampai airnya surut. Masak sampai tanek agar isiannya tidak mudah basi ya teman-teman. Kalau airnya sudah surut, jangan lupa koreksi rasa. Untuk rasa bisa disesuaikan masing-masing. Ini sudah surut airnya ya, lalu ini saya angkat dan saya sisihkan.
Lanjut saya buat adonan rotinya. Ini saya siapkan wadah, lalu saya masukkan 300 ml air hangat, lalu tambahkan 4 sendok makan gula pasir, 2 sendok teh ragi instan. Lalu ini saya aduk-aduk sampai gulanya larut. Tujuannya agar nanti mudah tercampur, karena saya menguleninya dengan tangan saja. Kalau dirasa gulanya sudah larut, lanjut saya masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang, 1 gram bread improvet, dan saya aduk-aduk dulu sebentar. Lalu ini saya uleni dengan tangan sampai semua bahan nyatu seperti ini. Setelah adonan menyatu, lalu tambahkan 60 gram margarin, setengah sendok teh garam, lalu uleni lagi sampai kalis. Kelihatan sekali di awal adonan lengket ya. Terus aja uleni seperti ini sampai adonan kalis dan nggak lengket seperti ini. Lalu adonan ini saya istirahatkan, tutup dengan plastik atau kain bersih. Ini saya diamkan 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah 1 jam ini dia adonannya sudah mengembang, lalu ini saya kempiskan adonannya. Lalu adonannya saya bagi menjadi beberapa bagian atau kalau ditimbang beratnya 40 gram per bagiannya. Setelah dibagi semua, lalu ini saya bulat-bulatkan adonannya seperti ini. Lakukan sampai selesai.
Lalu ini saya tutup dengan kain bersih dan saya diamkan kurang lebih 10 menit. Selanjutnya saya buat bahan pencelupannya. Di sini saya siapkan 60 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan sejumput garam dan 150 ml air. Lalu ini saya aduk sampai rata. Teksturnya encer seperti ini ya teman-teman. Di sini saya juga menyiapkan tepung panir secukupnya. Setelah itu saya ambil adonan, lalu saya beri sedikit tepung, kemudian pipihkan pelan-pelan. Lalu isi dengan ayam suwir doernya. Di sini saya isi 1 sendok makan, lalu lipat dan tutup seperti ini. Lakukan seperti di video ya teman-teman. Jangan lupa rekatkan pinggirnya dengan cara dicubit seperti ini. Pastikan tidak ada yang bocor. Kemudian celupkan ke dalam bahan pencelup dan baluri dengan tepung panir. Setelah terbaluri, kemudian saya tata di wadah. Lakukan lagi seperti di awal sampai adonannya habis. Setelah semua dibaluri dengan tepung panir, lalu ini akan saya diamkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit didiamkan, saatnya saya goreng. Panaskan minyak. Kalau minyaknya sudah panas, lalu masukkan satu persatu. Goreng dengan api sedang hingga matang.
Kalau warnanya sudah kecoklatan, di satu sisinya bisa kita balik. Cukup satu kali balik aja biar tidak menyerap banyak minyak. Kalau warnanya sudah kecoklatan, ini kemudian saya angkat dan saya tiriskan. Lanjutkan menggoreng adonan selanjutnya sampai selesai. Ini dia roti goreng isian asam suwir pedasnya sudah matang. Satu resep ini menghasilkan 22 buah. Gimana teman-teman? Mudah sekali ya cara membuatnya. Kalau untuk ide jualan ini bisa dikemas di plastik dan diberi stiker seperti ini. Sekarang waktunya saya coba. Bismillah. Untuk luarnya teksturnya garing dan renyah, tapi bagian dalamnya lembut banget. Dipadukan isi rasanya pedas, manis, gurih, pokoknya enak banget ya teman-teman. Ini recommended banget untuk dicoba di rumah. Untuk langkah pertama, di sini saya siapkan wadah, lalu saya masukkan 300 ml air hangat, lalu tambahkan 4 sendok makan gula pasir, 2 sendok teh ragi instan. Lalu ini saya aduk-aduk sampai gulanya larut. Tujuannya agar nanti mudah tercampur, karena saya menguleninya dengan tangan saja. Kalau dirasa gulanya sudah larut, lanjut saya masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang, 1 gram bread improvet, dan saya aduk-aduk dulu sebentar. Lalu ini saya uleni dengan tangan sampai semua bahan nyatu seperti ini. Setelah adonan menyatu, lalu tambahkan 60 gram margarin,
setengah sendok teh garam, lalu uleni lagi sampai kalis. Kelihatan sekali di awal adonan lengket ya. Terus aja uleni seperti ini sampai adonan kalis dan nggak lengket seperti ini. Lalu adonan ini saya istirahatkan, tutup dengan plastik atau kain bersih. Ini saya diamkan 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Sembari menunggu adonan rotinya mengembang, ini saya membuat isian coklatnya terlebih dahulu. Pertama-tama siapkan pan, masukkan 150 gram gula pasir, 50 gram coklat bubuk, 40 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam. Lalu semua bahan kering ini saya aduk-aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan 300 ml susu cair. Di sini saya pakai susu full cream ya. Lalu tambahkan 2 saset susu kental manis putih, bisa diganti yang coklat. Kemudian aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah rata, kemudian ini saya masak di atas kompor pakai api kecil aja ya. Jangan lupa diaduk-aduk terus agar tidak gosong. Nah, kalau sudah mengental seperti ini, lalu masukkan 30 gram margarin. Apinya jangan lupa dikecilin banget ya. Aduk-aduk terus sampai teksturnya seperti ini. Ini sudah matang, kemudian ini saya angkat dan saya sisihkan. Setelah 1 jam ini dia adonannya sudah mengembang, lalu ini saya kempiskan adonannya. Lalu adonannya saya bagi menjadi beberapa bagian atau kalau ditimbang beratnya 40 gram per bagiannya.
Setelah dibagi semua, lalu ini saya bulat-bulatkan adonannya seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lalu ini saya tutup dengan kain bersih dan saya diamkan kurang lebih 10 menit. Selanjutnya saya buat bahan pencelupannya. Di sini saya siapkan 60 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan sejumput garam dan 150 ml air. Lalu ini saya aduk sampai rata. Teksturnya encer seperti ini ya teman-teman. Di sini saya juga menyiapkan tepung panir secukupnya. Setelah 10 menit didiamkan, ambil satu adonan lalu pipihkan. Kemudian untuk isiannya, selai coklatnya saya taruh di plastik segitiga agar mudah. Isi secukupnya selai coklat lalu tutup. Tutup sampai benar-benar rapat ya. Selanjutnya, masukkan ke dalam pencelup dan baluri dengan tepung panir. Ratakan di semua sisinya. Kalau sudah rata, lalu sisihkan dulu di wadah. Lakukan sampai semuanya selesai ya. Oh ya, saat menutup selainya harus ditutup sampai rapat ya, karena saat digoreng selai coklatnya di dalamnya itu rawan bocor. Setelah semua dibaluri dengan tepung panir, lalu ini akan saya diamkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit didiamkan, saatnya saya goreng. Panaskan minyak. Kalau minyaknya sudah panas, lalu masukkan satu persatu. Goreng dengan api sedang hingga matang. Kalau warnanya sudah kecoklatan, di satu sisinya bisa kita balik. Cukup satu kali balik aja biar tidak menyerap banyak minyak.
Kalau warnanya sudah kecoklatan, ini kemudian saya angkat dan saya tiriskan. Lanjutkan menggoreng adonan selanjutnya sampai selesai. Ini dia roti isi coklatnya sudah matang semuanya. Satu resep ini menghasilkan 22 biji roti goreng. Sangat mudah sekali ya cara pembuatannya. Kalau untuk ide jualan ini bisa dikemas di plastik kopi bag dan diberi stiker seperti ini. Sekarang waktunya saya coba. Bismillah. Ini luarnya teksturnya garing, dalamnya sangat empuk dan lembut walaupun tanpa telur dan hanya diolesi tangan ya. Untuk isian selai coklatnya lumer di mulut, rasanya pas banget, pokoknya ini enak banget. Silahkan dicoba ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum.